Apa sudah? Mari bersama satukan langkah kita menuju Lombok Timur yang sejahtera. Bulatkan tekad, fokuskan langkah kita demi terwujudnya masyarakat sejahtera. Pak Hairul Warisin dan Pak Edwin, pemimpin ikhlas dan peduli. Pak Hairul Warisin dan Pak Edwin, engkaulah sosok harapan kami. Ayo menuju perubahan demi majunya Lombok Timur tercinta. Ayo bergandengan tangan, Pak Hairul dan Pak Edwin yang dicinta. Mari bersama satukan langkah kita menuju Lombok Timur yang sejahtera. Bulatkan tekad, fokuskan langkah kita demi terwujudnya masyarakat sejahtera. Pak Hairul Warisin dan Pak Edwin, pemimpin ikhlas dan peduli. Pak Hairul Warisin dan Pak Edwin, engkaulah sosok harapan kami. Ayo bergandengan tangan, Pak Hairul dan Pak Edwin yang dicinta. Bila ingin melihat Lombok Timur sejahtera, berikan Irone Edwin jadi pemimpinnya. Bila ingin melihat Lombok Timur maju, Irone Edwin haruslah jadi pemimpinnya. Hey, jangan ragu, janganlah ditunggu. Biarkan saja, biar Irone Edwin pemimpinnya. Pilih Iron, pilih juga Edwin. Kalau dipilih Lombok Timur sejahtera. Bila ingin melihat Lombok Timur sejahtera, berikan Irone Edwin jadi pemimpinnya. Bila ingin melihat Lombok Timur maju, Irone Edwin haruslah jadi pemimpinnya. Jangan ragu, janganlah ditunggu. Biarkan saja, biar Irone Edwin pemimpinnya. Pilih Iron, pilih juga Edwin. Kalau dipilih Lombok Timur sejahtera. Bila ingin melihat Lombok Timur dalam satu acara yang luar biasa. Namun sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, kita semua kita dulu menasah ya. Kalau saya bilang siapa kita, Irone Edwin. Irone Edwin menang. Oke ya, satu ya. Ya, Pak Kira. Irone Edwin. Ngomong bersama terus ya. Oleh itu Edwin kita nggak bakal sampai jam 12.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang hormati segenap prinsip tokoh agama, Mereka dong. yang ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang hormati segenap pengurus tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh wanita, seluruh ibu-ibu, para kader, kemudian ada yang saya hormati Pak Kordapin, kemudian ada Korcang Taman Haji, Korcang Sukomulia, ini juga ada ketua cabang Partai Amanat Nasional, bukan cabang istilahnya, DPD ya, ketua DPD Partai Amanat Nasional. Seperti yang sama-sama yang di DPR Provinsi kemarin, Pak Haji Saifudin, seluruh kita yang hadir, yang sebut nama satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, bismillah, bersyukur kita pada Allah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga acara silaturahim di tempat ini dapat kita sama-sama hadir. Dan tentu selawat dan salam kita berikan pula kepada Junjungan Alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan ahli umat beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini kelak di yaumul akhir diberikan syafaatnya, amin. Nah, jamaah-jamaah yang matur makin ini bahwa insya Allah Pilkada Kabupaten Lombok Timur berungguh nanti semua akan mencoblos para calon niki tanggal 27 November. Ini berarti kurang 3 bulan, kurang dari 3 bulan. Nah, makin untuk Pilkada tahun 2024 ini calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Lombok Timur ini ada 5 pasang. Ada 5 pasang calon. Nah, salah satu calonnya Tiang ini sebagai calon bupati yang didampingi oleh Bapak Insinyur Haji Edwin Hadi Wijaya sebagai calon wakil bupati. Ini, nah, oleh karena itu tentu para calon-calon ini punya arah ke depan, punya pandangan, punya wawasan, punya program, punya visi misi. Nah, maka tentu dia yang berpasangan sama Haji Edwin juga punya visi misi. Tapi visi misinya smart, ada di smart itu. Yang smart ini sebagian kecilnya di situ. Yang sebagian besarnya nanti visi misi itu terlalu panjang kalau mau diungkapkan secara keseluruhan. Nah, sehingga kita persingkat ya visi misi itu menjadi smart. Kenapa smart? Tentu banyak pertimbangan, banyak musyawarah yang kami lakukan. Bagaimana Lombok Timur ke depan ini kita bawa, kemana Lombok Timur kita akan bawa,
seperti apa Lombok Timur di kedepannya. Nah, sehingga dia mengeluarkan istilah SMART di situ. Nah, jadi SMART ini adalah salah satu cara kita untuk membawa Lombok Timur dari sisi masyarakatnya. Nah, S yang pertama adalah kita ingin mensejahterakan masyarakat. Kenapa kita ingin mensejahterakan masyarakat? Karena memang dari situlah ya tulang punggung daripada keberhasilan kita dalam pembangunan. Apabila masyarakat kita kuat ekonomi, kuat kesehatan, kuat pendidikannya, maka selesai semua masalah. Nah, tetapi hari ini dapat yang sampaikan bahwa kita banding-banding dulu tahun 2013-2018 naik tahun 2012, 2018 tingkat ekonomi masyarakat kita, pendapatan masyarakat kita dari sisi ekonomi itu kita berada di nomor 2, tidak bisa mengalahkan Kota Mataram. Ya, karena Kota Mataram kan ada 5 kecamatan, 5 kecamatan, dan juga banyak aset-aset, banyak sumber-sumbernya. Sehingga tidak bisa kita kalahkan. Sehingga kita nomor 2. Hari ini kita nomor berapa? Tahun 2024 kita nomor 7. Nah, karena menunggu nomor 7 dari sisi kesejahteraan, maka ini yang kita angkat kembali. Bagaimana cara mengangkatnya? Kita akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang sudah kita berikan penilaian. Kita nilai masyarakat ini. Ibu ini sumber mata pencaharian dari mana? Bapak ini sumber mata pencaharian dari mana? Kelompok ini bekerja apa? Kelompok ini kegiatannya apa? Itu semua kita akan nilai. Tim yang 3.300 banyaknya yang akan mendampingi bapak-bapak tadi, bapak RT untuk mendata masyarakat kita itu. Jadi semua tim dari proses itu dia ikut besok mendata. Nah, setelah dia data ternyata dapat di situ ada pedagang kaki lima, ada pedagang asongan, ada pedagang rumahan. Yang mana pedagang rumahan ibu-ibu sekalian? Yang preman-preman lalu berpegang pasar, bawa dapur, kemudian beli daging, beli sayur, beli ikan, tahu, tempe dan sebagainya dijual di depan rumah. Inilah yang namanya pedagang rumah. Nah, sampai di situ dia jualan, ya, kemudian ada orang duduk di sampingnya. Siapa yang duduk itu? Bang Rontok. Ya, karena Bang Rontok itu ada di situ, ini yang kita mau kerjasama dengan mereka ke depan. Dengan Bang Rontok ini, ibu-ibu yang tadi bekerja seperti itu, nah masuk dagang gorengan. Sasaran juga. Sasaran juga. Kenapa? Karena ini yang namanya pengusaha mikro. Pengusaha mikro itu yang putih lain dengan pengusaha kecil. Makin saya pengusaha kecil itu kalau orang punya apotek termasuk pengusaha kecil. Kenapa? Karena modalnya antara 50 juta sampai 500 juta. Tapi kalau pengusaha mikro ini cukup dari 0 sampai dengan 50 dari 0. Nah, yang 0 inilah yang kita anggap sebagai pengusaha mikro. Itu akan kita kasih modal sedang berupa uang tunai. Ada yang dapat 1,5 juta, ada yang dapat 2 juta, tergantung model usaha. Kenapa tidak ada cara lain? Tidak ada cara lain untuk kita tingkatkan ekonomi masyarakat Lombok Timur selain kita memberikan dia modal usaha. Nasib kita dagang bakula, kemudian dagang kaki lima, itu semua akan diberikan, termasuk para UMKM, jadi ada usaha kelompok ibu-ibu di situ, misalnya buat akan dilatih bagaimana mendapatkan minyak jalan ini yang jenis yang bermerek sehingga harganya bisa
lebih tinggi, dan itu diberikan modal oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya berjalan UMKM-nya. Apapun jenisnya, dan segala kelompok. Nah, kenapa kita lakukan ini? Ya, ini tadi tidak ada cara lain untuk kita mensejahterakan masyarakat selain kita bantu dia modal. Nah, kemudian untuk bank-bank rontok itu kita akan panggil seluruhnya. Kita akan ajak mereka berkomunikasi, kita ajak mereka untuk berkoordinasi, untuk menetapkan cara-cara mereka melakukan pinjaman kepada masyarakat. Jadi ini ganggu bila ini berada yang modal, cuma kremak boleh nagih. Itu nanti akan kita sepakati dan kita akan buat peraturan bupati. Kenapa? Paling tidak hari ini dia berikan orang modal, seminggu lagi baru boleh nagih. Supaya bisa berputar dulu uang ini. Berputar dulu uang ini, nah, berarti ada keuntungan-keuntungan yang dipakai untuk setor. Jangan dari pokok kemarin itu diambil lagi kembali sama dia. Ya kiamat sudah akan sejahtera. Tak mungkin itu. Apapun cara kita. Dan ini tidak pernah diperhatikan sudah berpuluh-puluh tahun oleh pemerintah. Sekarang kita akan buka semua lembar-lembaran ini. Apa yang menyebabkan masyarakat ini miskin? Apa yang menyebabkan masyarakat ini tidak bisa naik sejahteraannya? Itu semua kita akan buka, kemudian kita akan koordinasi dan membuatkan mereka peraturan bupati supaya tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Maknanya apa? Dia periode juga sebagai yang punya koperasi, yang sebagai bank rontok itu dia dapat mana bagus. Kenapa? Karena dia akan meminjamkan uangnya sesuai dengan syariat. Jadi jangan hari ini kasih orang berutang, besok sama-sama jualan di sini ke depan. Nunggu orang belanja. Kalau kita seperti itu, tak akan pernah tenang kita menjadi pedagang. Kalau pedagang tak tenang, rezeki juga tak akan datang. Nah, ini akan kita lakukan ke depan. Kemudian yang kedua, kegiatan ini terus akan berlanjut selama 5 tahun. Makanya ada maju di sini. Maju Lombok Timur, maju programnya dan berkelanjutan sampai dengan 5 tahun. Karena ukuran daripada pemerintah itu hanya 5 tahun. Tidak bisa dia nambah lagi, kecuali dipilih lagi. Nah, sehingga 5 tahun itu kita genjot. Harus digenjot sampai dengan program ini betul-betul bisa mendapatkan masyarakat yang hidupnya lebih baik, lebih sejahtera daripada apa yang ada sekarang. Ini menjadi pekerjaan penting, menjadi program kita ke depan yang insya Allah tidak akan kita mundur dengan berjalan, tetap kita akan maju ke depan. Sampai kita Lombok Timur dia maju. Dan kedua, adil. Kenapa harus adil? Mau dipilih ataupun tidak dipilih kita sama masyarakat yang tadi kita sebutkan kelas-kelasnya itu. Kelas dagang bakulan, kelas dagang dan sebagainya. Ketika kita sudah jadi bupati, maka kita akan berlaku kepada semuanya dengan cara adil. Aku anak doang usul tim dong ni, ada orang yang Pak Adil dia adil, kan? Satu ide si wakil dan si Beno, juga mau si Galia, si ini dan si dia, kemudian mau. Nanti ada yang verifikasi dan sebagainya. Nah, sehingga betul. Jadi tim ini akan bekerja sampai dengan 5 tahun juga mengikuti perkembangan daripada pembangunan kita, mengawasi apa yang menjadi kebijakan pemerintah ke depan, sahabat. Nah, kemudian di situ ada religius. Pendek-pendek yang jelaskan ini supaya cepat. Religius ini artinya bahwa kita di sini adalah penduduk mayoritas muslim. Kita disebut 1000 masjid. Tapi ketika kita datang ke pedesaan, mau sholat di pedesaan, kadang-kadang masjidnya tidak bersih. Artinya banyak debu dan sebagainya. Nah, ini tidak bisa kita salahkan Merbok. Yang kita salahkan adalah pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena pemerintah tidak pernah menegur sapa, tidak pernah dia memperhatikan namanya Merbok itu, walaupun itu adalah sekedar memberikan insentif. Makanya besok di religius itu Merbok ada insentifnya, kadar dinaikkan insentifnya,
RT ada insentifnya, BKD dinaikkan pendapatannya karena dia paling besar tanggung jawabnya BKD itu. Ini. Nah kemudian guru ngaji tetap akan dapat yang namanya insentif, dan insentif itu akan diatur dengan ketentuan bupati. Misalnya honornya BKD 400.000 sebulan, BKD ini contohnya ini, itu ada dalam SK bupati. Sehingga kepala desa itu tidak bisa memotong-motong, tidak bisa memotong-motong karena ada SK bupatinya di sini. Dan SK bupati ini apa? Terbuka, orang tahu. Oh ada SK bupatinya, orang-orang yang diberikan insentif maupun honor ini ada di sini. Nah sehingga religius ini menjadi hal yang harus kita sama-sama perhatikan. Dari sisi kesehatan, Bapak Ibu nanti di samping Bapak Ibu yang mampu itu tetap akan memiliki namanya BPJS dan BPJS Mandiri, dan ini akan dikawal. Kenapa? Karena BPJS akan kita rapat koordinasi dengan mereka bagaimana supaya BPJS itu berlaku di mana-mana, dimanapun penunggu berada. Kalau sakit BPJS tetap akan bisa berlaku. Ini yang kita kerjasamakan dengan oleh BPJS. Kemudian di luar BPJS ada namanya kartu sehat Bupati Lombok Timur. Milih sudah? Milih sudah? Kalau kita mau disiplin itu kan yang dapat adalah orang-orang yang tidak mampu. Kenapa kita berikan orang miskin atau orang tidak mampu? Tidak mungkin orang miskin tidak mampu ini kita paksakan untuk membayar kesehatannya ketika dia sakit. Kalau tidak paksakan berarti dosa besar sudah dapat sebagai pemerintah. Betul tak? Yang berbatu dan air ini baik sudah. Untuk makan saja mereka susah. Ketika dia sakit sudah tidak kasih dia kartu sehat bupati, maka mereka tidak akan pernah bisa bayar obat, bayar kesehatan. Nah sehingga apabila kejadian sejahtera, karena kesehatan juga akan menopang di situ, maka yang namanya masyarakat miskin dan tidak mampu itu kita akan buatkan dia kartu yang namanya kartu sehat Bupati Lombok Timur. Dan itu tidak ada SKPM segala macam, langsung kartu dia terima. Ketika dia sakit itu dia bawa ke rumah sakit, itu yang dia bawa ke puskesmas dan seterusnya. Okay? Jadi ini barangkali Bapak Ibu sekalian, okay? Yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau saya sampaikan semua visi misi ini, sohon memang sehat. Nah, jadi ini poin-poin saja, bahwa itu yang kita lakukan. Bagaimana dengan infrastruktur, jalan dan sebagainya, itu sudah bagian daripada visi misi. Karena kalau kita bicara peningkatan ekonomi, maka jalan semua harus ya. Ini tidak usah khawatir. Ini barangkali ini yang akan saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi. Kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangkan visi-visi yang luar biasa. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para hadirin. Mungkin ada yang bertanya, tapi yang ada dua sama bapak-bapak. Silakan kami berikan kesempatan. Ya, satu kesempatan itu dari beliau ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang calon bupati, Bapak Ibu beserta rombongan calon bupati, masyarakat yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Terima kasih Pak calon bupati atas apa yang disampaikan. Namun satu yang perlu kita sampaikan ini terkait dengan masalah petani. Pertama masalah pupuk, kemudian masalah peternakan. Selama ini di masyarakat kita keluhannya adalah masalah pupuk. Ada uang, pupuk tidak ada, harganya tinggi. Kemudian yang kedua terkait dengan petani peternak, terutama sekali ini peternakan ayam maupun sapi. Selama ini saya bertanya kepada teman-teman yang ada di seputar kami,
terkait dengan kunjungan PPL Pak calon bupati, minimal dikunjungilah, dilihat bagaimana masyarakat kita melaksanakan peternakan. Lebih-lebih lagi dilihat dengan pertanian. Nah, mohon mungkin ini kalau Bapak terpilih maju, peternakannya juga maju. Sebab di sini rata-rata petani dan peternak. Terima kasih Pak calon bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya ibu-ibu. Oh iya, kalau ada tadi ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemuda ada sedikit usul. Di sini di Sukamulya Timur ini Karang Taruna belum terlalu berjalan, sehingga di sini kami dari pemuda dari Dusun Geran yang Mulia mengadakan kegiatan gotong royong dan giat sosial. Ya, di sini kita sudah punya kostum masing-masing dari masing-masing dusun. Ya, di sini kita ada sedikit kendala untuk menyeragamkan seragam kami dalam kegiatan begawe atau nyondolan itu, Pak. Ya, supaya kami dapat ada keseragaman. Kita minta dukungan atau ikatan dari salah satu cabang diberikan dodok, Pak. Ya, itu saja permintaan kami dari warga. PPL sampai jam 4 rapat semuanya. Nah, ini yang akan kita kembalikan. Jadi PPL besok tidak boleh kurang satu desa satu PPL. Kalau itu sudah acuan pusat, ya sudah acuan pusat. Kalau orang bilang satu desa satu lapangan, satu desa satu dokter, tidak ada acuannya itu. Tidak ada itu. Tapi kalau satu desa satu PPL itu sudah merupakan SOP dari penyuluh. Dan ini yang sementara hilang. Kenapa dia hilang? Begitu PPL senior ini meninggal atau dia pensiun, desa yang tadi tidak punya, desa yang tadi ditinggalkan oleh yang pensiun diambil oleh orang yang baru lagi. Artinya yang baru ini adalah dia sekarang di desa A jadi PPL, terpaksa dia handle lagi desa B, desa C. Jadi satu PPL kadang-kadang 3 desa. Nah, sehingga bagaimana dia bisa berbuat? Tidak bisa. Kalau luas wilayahnya. Sementara dia harus melakukan sistem latihan dan kunjungan. Ya. Nah, makanya kita akan semua evaluasi apa ini nanti satu desa satu lapangan. Jadi kalau ada yang sama ada putra pertanian misalnya atau peternakan, silakan siap-siap saja masuk menjadi PPL. Karena PPL pertanian, PPL peternakan, PPL perikanan itu akan menjadi satu kalau di daerah. Itu menjadi satu orang, satu desa PPL-nya. Sehingga insya Allah ke depan ini Pak Guru seperti yang belum harapkan itu akan tampil beda bagaimana pelayanan PPL kepada para petani. Terus. Ya, makasih. Nah, jadi satu desa satu PPL ini adalah yang merupakan SOP Kabupaten Lombok Timur dan senada dengan aturan pusat. Dan ini nanti dilaporkan bahwa PPL honorer yang ada di daerah Lombok Timur kita sampaikan ke pusat supaya pusat juga memperhatikan, mudah-mudahan mereka bisa segera dijadikan P3K. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Nah, terkait dengan pemuda kita di belakang, nanti ada mana Pak Pendung. Ayo dong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina alladhi istafa wa ala Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kita berdoa sekali lagi, bacakan pada beliau jalan bupati, mudah-mudahan Allah meridai semua perjuangan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa yang mengakhiri kita. Selanjutnya kita mohon kesediaan kita semua untuk berdiri untuk bersama. Berdiri, Sob. Mari bersama satukan langkah kita menuju Lombok Timur yang sejahtera. Bulatkan tekad, fokuskan langkah kita demi terwujudnya masyarakat sejahtera. Pak Hairul Warisin dan Pak Edwin, pemimpin ikhlas dan peduli. Pak Hairul Warisin dan Pak Edwin, engkaulah sosok harapan kami. Ayo menuju perubahan demi majunya Lombok Timur tercinta. Ayo bergandengan tangan, Pak Hairul dan Pak Edwin yang dicinta. Mari bersama satukan langkah kita menuju Lombok Timur yang sejahtera. Bulatkan tekad, fokuskan langkah kita